Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nur Nuning. Kami masih berada di gazebo di kediaman Ustadz Husein Alatas, dan alhamdulillah beliau sudah berada di sini di gazebo. Kasus yang masuk ini rada-rada unik juga nih, tentang seorang istri yang tinggal sama budenya, kemudian ketika Pak D-nya yang sayang sama dia wafat, mulai terjadi konflik-konflik di mana budenya mengatakan, saya nih hanya merawat kamu sampai dewasa, dan selanjutnya nanti ada konflik lain yang akan dibacakan oleh Mbak Nuning ya. Oke, assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam. Mbak Nuning. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dimudahkan di dalam mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Baik, kasusnya seperti apa akan dibacakan oleh Mbak Nuning. Tafadhol Mbak Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum ikhwan akhwat yang disayang Allah, Ustadz Husein, Pak Abu Bakar, dan semua yang menyaksikan acara Psikologi Keluarga pagi ini. Mohon maaf kalau apa yang saya ungkapkan ini kurang berkenan karena permasalahan saya. Suami saya sangat baik, penuh perhatian meskipun kondisi saya seperti ini. Dia tetap sayang kepada saya dan anak-anak. Dan akhir-akhir ini saya gelisah karena ternyata saya dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak mau memelihara saya, Ustadz. Dan saya dibesarkan oleh kakak dari ayah kandung saya, oleh Bude berarti. Dan setelah saya besar, sudah menikah, kakak ayah kandung saya atau ibu angkat ini mengatakan bahwa aku cuma membesarkan kamu saja dan ibu kandungmu adalah dia. Jujur Ustadz, saya kaget sekali karena ibu kandung saya itu kurang baik di mata umum. Dan kakak kandung saya sering marah, menghina dan melakukan berbagai hal yang membuat saya malu. Benar-benar saya tidak berdaya. Saat ini ayah angkat saya sudah tidak ada dan tidak ada lagi yang membela saya. Ibu angkat saya sudah tidak lagi sayang karena ayah angkat saya sudah meninggal. Saat itu sampai saya punya anak dan sudah 15 tahun saya tidak peduli. Tetapi alhamdulillah saat ini saya tetap memberikan mereka yang sedarah dengan saya, tidak mau bertemu lagi dengan mereka yang sedarah dengan saya. Kegelisahan saya terus menghantui saya. Kalau saya nggak berhubungan sama mereka, salah nggak sih saya Ustadz? Kegelisahan saya ini terlihat karena saya tidak suka dengan anak yang besar, mirip sekali dengan kakak kandung saya. Jadi saat ini Ustadz, sebaiknya bagaimana? Mohon nasihatnya dong Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana
zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yaumaddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Begitu juga Ustaz Abu Bakar yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, begitu pula Atet, dan semua rekan-rekan yang berada di studio. Salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua, memberikan kita bentuk rupa sebagaimana yang dikehendaki Allah, bukan kehendak kita. Juga Allah yang menentukan siapa yang akan menjadi ayah kita dan ibu kita. Kemudian dalam suku mana, bangsa mana, bukan tergantung pilihan kita, tapi tergantung pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hal-hal ini bukan menjadi tanggung jawab seorang anak manusia. Kalau seorang berasal dari kalangan orang-orang mulia, katakan berasal dari keturunan Nabi, dari keturunan keluarga Nabinya, sahabat-sahabat Nabinya yang mulia, lahir di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang beragama, taat pada Allah, bahkan ayahnya pun seorang yang berilmu. Bukan berarti si anak akan tertolong oleh nasabnya, oleh kedudukan orang tuanya, apabila amal perbuatannya tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Yang diperlambat oleh amalnya, nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Artinya nasab tidak sama sekali bisa menggantikan kedudukan amal. Tapi sebaliknya, apabila seorang manusia berakhlak baik, berakhlak mulia, hidup dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah, walaupun bapaknya seorang musyrik, walaupun ibunya seorang wanita lacur, tidak akan sama sekali mengurangi kemuliaannya di sisi Allah. Bahkan orang seperti ini kedudukannya lebih mulia dibandingkan orang-orang yang berasal dari nasab mulia, ya, yang kedudukan amalnya sama. Kedudukan amalnya sama. Ini bertakwa juga, berakhlak mulia, cuma dia berasal dari kalangan mulia. Sedangkan ini berakhlak mulia, berjiwa mulia, beramal mulia, berasal dari keturunan orang-orang yang tidak baik. Ini hidup berjuang. Berjuang betul-betul untuk keluar dari lingkungan kehidupan yang tidak baik. Kemudian dia menghiasi dirinya dengan akhlak dan pekerti yang luhur. Tidak bersikap berbuat seperti perbuatan kedua orang tuanya. Dengan sendirinya orang seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tempat yang amat mulia. Oleh karena itu buat ibu tidak perlu sama sekali berkecil hati karena dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak baik. Allah tidak akan menghisap ibu dengan orang tua ibu. Sama sekali tidak. Allah akan menghisap ibu dengan apa yang ibu perbuat. Oleh karena itu, hendaklah ibu mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang hilang dalam kehidupan dunia, Allah kuasa untuk menggantikannya. Tapi bila ibu kehilangan Allah, tidak ada sesuatu yang kuasa untuk apa? Untuk menggantikan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi ibu. Dunia hanya merupakan tempat di mana Allah menguji kita semua. Dan kita sedang melalui drama kehidupan yang terkadang membuat kita bersedih, menangis terseduh-seduh, terkadang kita dibuat tersenyum, tersipu-sipu, tertawa terbahak-bahak.
Coba tanya sebetulnya apa yang membuat sedih kita? Apa yang membuat kita tertawa? Apakah sesuatu yang akan terus mendampingi kita? Apakah sesuatu yang fana? Ternyata kita diombang-ambingkan oleh perasaan kita. Maka tak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Lahun, lelucon dan senda gurau. Jadi sebetulnya derita, nestapa dan tangisan ibu sebetulnya hanya merupakan drama yang ibu lalui, tapi sikap ibu yang akan dilihat oleh Allah. Bila ibu tegar dalam cobaan, bersyukur dalam nikmat, tidak goyah, tidak sombong, angkuh pada saat penerima nikmat, tidak berkeluh kesah, tidak berputus asa pada saat menghadapi cobaan. Hati ibu menatap Allah, berpegang kepadanya, mengharap kepadanya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang akan membahayakan ibu. Apa saja yang ibu inginkan, dengan mudah Allah Subhanahu wa ta'ala akan penuhi. Oleh karena itu yang berpegang kepada Allah tidak akan pernah mengalami kehinaan, tidak akan pernah mengalami kekurangan, tidak akan pernah mengalami kesepian. Tapi yang kehilangan Allah, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menggantikannya. Oleh karena itu dalam satu ayat wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Allah gunakan ya, kehidupan dunia menggunakan kata hayah dalam bahasa Arab. Sedangkan kehidupan akhirat Allah gunakan kata al-hayawan. Dalam bahasa Arab, tara yatiru tayran. Artinya terbang. Tapi kalau tara yatiru tayaran, tayaran menunjukkan dia selalu terbang. Seperti airline dalam bahasa Arab namanya tayaran. Karena apa? Fungsi dari pesawat tersebut apa? Terbang berpindah-pindah dari satu kota ke kota, negeri ke negeri. Nah, Allah gambarkan kehidupan dunia dengan kata hayah, menggambarkan kehidupan yang singkat. Tapi kehidupan akhirat dengan al-hayawan menggambarkan kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan sebelumnya, tapi kehidupan yang kekal dan abadi. Maka Allah sebutkan, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan. Begitu juga lelucon, senda gurau yang menghanyutkan melupakan. Adapun kehidupan akhirat, dialah hakikat kehidupan yang sebenarnya bila mereka tahu. Orang yang sekarang tertawa, terbahak-bahak karena banyak memiliki kekayaan dunia ini, begitu tiba di hari akhirat, dia berharap dia tidak memiliki apa-apa di dunia. Asal dia memiliki Allah dan keridhaan. Pada saat itu amal soleh jauh lebih berharga dari apa yang dimiliki. Sedangkan mereka-mereka yang dicoba oleh Allah dengan kemiskinan dan kesusahan, begitu mereka menghadapi hari akhirat, mereka bersyukur pada Allah karena hisab mereka ringan. Oleh karena itu orang-orang yang beriman bertakwa, yang hidup dalam kesederhanaan, mereka di depan. Sedangkan orang-orang yang memiliki kekayaan kedudukan, mereka berada di belakang. Harus menjalani hisab dan perhitungan yang bermacam-macam. Oleh karena itu kalau seandainya orang melihat hari akhirat dan mempertimbangkannya, mungkin saya yakin tidak ada satupun orang yang siap menawarkan dirinya menjadi pejabat. Saya yakin. Kalau seandainya orang menatap hari akhirat, saya yakin tidak akan ada orang yang akan menyimpan dan menimbun harta. Dia akan berusaha untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Ya. Tapi sayang pandangan matanya hanya tertuju pada kehidupan dunia. Adapun akhirat sambil lalu. Akhirat hanya merupakan sambil lalu. Ini saat dia ingat. Dia menyisihkan sedikit untuk akhiratnya. Begitu dia meninggalkan dunia, dia menyesal. Coba seandainya apa yang digunakan untuk dunianya, untuk kemewahan hidupnya, digunakan untuk bekal hari akhiratnya. Dia menyesal ketika menghambur-hamburkan uangnya untuk acara perkawinan, untuk acara ulang tahun, untuk bermegah-megahan. Bukan hanya dia menyesal karena perbuatan tersebut, dia menyesal juga karena mengundang orang untuk menyaksikan acara-acara kemaksiatan yang diadakan. Akhirnya dia menanggung dosa sekian banyak orang. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah,
berserah diri padanya, tidak akan ada sesuatu yang hilang. Saya teringat kepada ucapan Abul Harith Al-Muhasibi. Abul Harith Al-Muhasibi ini seorang yang arif billah. Dia hidup pada masa-masa Ahmad bin Hanbal. Bahkan lebih sepuh daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia orang yang banyak merenung, banyak merenungkan ayat-ayat Allah, mendekatkan dirinya kepadanya. Dari kebersihan hidupnya, ketika dia menerima warisan dari orang tuanya, karena dia tahu orang tuanya pernah terlibat dalam usaha yang tidak baik, dia infakkan semua warisan dari orang tuanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena dia khawatir makan sesuatu yang bukan hal-hal yang baik yang akan merusak kebersihan hatinya. Nah, murid beliau yang terkenal Al-Junaid. Al-Junaid terkenal sebagai sosok orang yang arif, yang betul-betul memfokuskan dirinya untuk mengabdi kepada Allah. Dikenal di kalangan sufiyah yang saleh. Satu hari sang murid Al-Junaid berjalan bersama gurunya. Dia melintasi pasar di tengah-tengah keramaian hingga tiba di tempat yang sepi. Lalu Al-Junaid berkata kepada gurunya, "Ajaban ya Syekh, sungguh mengherankan, wahai Syekh. Kenapa di saat saya sendiri masuk di tengah-tengah keramaian saya merasa terganggu. Di suasana sepi saya merasakan kesepian. Tapi di saat saya berjalan kamu, di tengah-tengah keramaian saya tidak merasakan sedikit pun gangguan dari keramaian. Dalam suasana juga sepi saya tidak merasakan kesepian." Dijawab oleh sang guru, "Kalau hati kamu sibuk dengan Allah, meresapi kebesaran keagungannya, tidak terpedaya oleh kehidupan dunia ini, keramaian kebisingan tidak akan mengganggu kamu. Begitu pula suasana hening tidak akan menimbulkan kesepian di hati kamu. Oleh karena itu, hendaklah hati kamu selalu menatap Allah, mengharap ridhonya, dan jangan pernah kamu beramal untuk selain Allah. Pada saat kamu beramal untuk selain Allah, kamu akan menatap orang-orang di sekeliling kamu mengharapkan sebutan pujian. Di saat kamu tidak mendapatkan sebutan, kamu akan merasakan sepi, kecewa. Di saat kamu akan mendapatkan sebutan, pada saat itu kamu akan merasa bangga diri, hingga kamu jatuh di mata Allah. Oleh karena itu, tataplah Allah. Berjalanlah di atas keridhoannya, beramallah dengan amal yang Allah ridhai. Dan jangan kamu sekali-kali beramal untuk seseorang, tapi fokuskan tujuan amalmu dan hidupmu untuk Allah. Begitu juga untuk sang ibu. Ibu dilahirkan ke dunia ini dengan rahmat Allah Ta'ala. Melalui rahim, katakan seorang wanita yang kurang baik akhlaknya. Ibu mempunyai saudara-saudara kandung yang kurang baik. Bukankah di sekeliling ibu terdapat orang-orang baik? Walaupun bukan lahir dari rahim yang sama, ibu dapat berkawan, bersaudara, bekerja sama bersama mereka. Kehilangan satu mendapatkan ganti yang begitu banyak. Yang penting ibu bukan mereka. Kalau ibu baik, ibu lurus, ibu selalu ingat kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menempatkan ibu di tempat yang baik dan mulia. Mengirimkan teman-teman juga yang baik dan mulia. Tapi kalau ibu orang-orang yang tidak baik, yang berkelakuan tidak baik, yang hidup hanya memikirkan dirinya, hanya juga menginginkan orang lain bekerja untuk dirinya, jangan pernah sekali-kali ibu berharap menemukan teman sejati. Karena hanya orang yang berjiwa besar, yang peduli terhadap orang lain, yang ingin betul-betul berbuat kebaikan terhadap sesamanya, yang tidak egois, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, jadikan ini kesempatan buat ibu. Kalau orang tua ibu bukan orang yang baik, ibu menjadi anak yang baik. Berbuat kebaikan untuk orang tua selagi mereka ada. Jangan ibu merasa minder karena mereka. Kalau orang bertanya mencemohkan ibu, katakan, orang tua saya bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Oleh karena itu kita lihat bagaimana ayat Al-Quran menceritakan Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir dari seorang ayah yang tidak beriman, bahkan menyembah berhala. Walaupun sebagian orang mengatakan dia pamannya, di mata kita melihat bagaimana dari lingkungan yang buruk lahir manusia yang beriman, bahkan menjadi tauladan bagi para nabi. Oleh karena itu yang lahir dari keluarga yang rendah jangan pernah merasa minder.
dan yang lahir dari keluarga mulia. Jangan pernah merasa bangga. Ketahuilah kelahiran Anda, orang tua Anda, suku Anda, bangsa Anda bukan pilihan Anda, tapi pilihan Allah dalam rangka menguji kita semua. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, kalau itu terjadi pada diri kita, entah siapapun dan bagaimanapun orang tua kita, penjelasan Ustadz Hussein benar-benar membuka sekat pemahaman ya. Dan kita tanyakan kepada Pak Abu Bakar, sebetulnya persisnya anak berhak dikasih tahu dia itu anak siapa sebenarnya, umur berapa sih? Karena terkait dengan ini kan setelah bertahun-tahun baru menikah baru dikasih tahu, karena itu haknya begitu. Kalau persisnya harusnya seperti apa? Ditambahkan di penjelasannya Pak Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa yang dijelaskan bahwa kita adalah diri kita, bukan orang lain. Kita, diri sendiri inilah kita yang bertanggung jawab, yang akan merasakan. Karena di dalam diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Meskipun kita lahir dari siapapun, itulah diri kita. Kalau kita merasakan ada sesuatu yang mengganggu, yang menghambat, itu bukan orang lain. Yang menghambat adalah perasaan kita sendiri. Kita merasa gelisah karena ada perasaan di dalam diri kita yang menghambat diri kita. Kita gelisah karena kita ketahui kakak, saudara kandung, ibu, itu yang membuat kita gelisah. Karena dia tidak sama dengan kita. Maka oleh karena itu, kegelisahan kita ini bukan dikarenakan mereka. Dikarenakan diri kita sendiri. Jadi kita seperti yang tadi dikatakan, mau lahir dari siapapun, kecuali kalau dia bertakwa kepada Allah, tetaplah dia akan menjadi dirinya. Allah nggak akan menghisap karena si fulan, bukan. Karena apa yang terjadi pada dirinya. Ini yang penting buat kita. Jadi gelisah itu karena pikiran kita melihat orang tua kita, terus kemudian timbul perasaan kita. Waktu kita tahu bahwa dia masih kerabat, katakanlah waktu kita diangkat, kemudian sampai besar, kita nggak tahu siapa ibu kita tahunya yang membesarkan kita itu adalah ibu kita, kemudian kita tahu ibu kita itu nggak baik, kita diam saja, mungkin saja ibu angkat kita bilang, isi itu nggak baik, jangan deket-deket, atau membahas permasalahan, karena masih ada kerabat. Katakanlah si budenya itu kan ipar dari ibunya. Jadi proses inilah yang membuat dia, yang tadinya meremehkan si ibu, melihat sebelah mata kakak kandungnya yang begitu, yang bertingkah laku, yang benci. Karena si kakak kandung pasti tahu, ini adikku. Tapi dia tidak mau bicara. Nah di saat itulah, dia mulai merasakan ketika informasi yang dia tidak suka kepada sesuatu itu adalah bagian dari dirinya. Kemudian dia merasakan gelisah. Sampai dia tadi dikatakan, dia punya anak yang pertama itu mirip dengan kakak kandungnya yang memperlakukan dia tidak baik. Sehingga si anak itu akhirnya menjadi proyeksi, menjadi pantulan ketidaksukaan kepada kakak kandungnya sendiri. Nah inilah yang membuat seseorang merasa gelisah. Bukan itu saja, ketika kita bisa secara umum, kita bangga dengan apa yang kita miliki, ternyata yang kita miliki hilang, kita akan gelisah. Kita sudah bangga dengan apa yang kita punya, kemudian yang kita punya tiba-tiba hilang, pasti kita akan gelisah. Begitu juga kita mengharapkan sesuatu, ternyata nggak dapat, pasti kita gelisah. Karena semua gelisah itu ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Itu yang jelas. Jadi mengapa kok dia tiba-tiba kaget seperti itu? Proses inilah yang terjadi. Mungkin Ustaz nanti akan bisa menjelaskan mengapa kok anak itu harus diangkat dan
kemudian proses anak angkat ini apa hubungannya, itu yang penting buat kita. Namun yang kita harus ketahui, kapan yang tadi dipertanyakan, kapan anak angkat itu tahu bahwa saya ini diangkat. Pada umumnya pada usia-usia 10 tahun dia sudah mulai bisa berpikir, diberikan sinyal-sinyal bahwa kamu itu bukan kandungku. Nah ini yang paling baik, umur-umur 10 tahun. Karena di usia-usia seperti itu, dia sudah punya berpikir yang baik, berpikir yang tepat. Karena konkret dia melihat kenyataan ini adanya. Ya. Nah kalau dia sudah bisa mendapatkan sinyal-sinyal tersebut dan kemudian diberikan kenyataannya, insya Allah proses penerimaan dia akan lebih terang. Namun ketika dia menikah, ketika dia punya anak, dia mampu untuk mempertahankan dirinya. Nah ini yang perlu diinformasikan. Kegelisahan itu akan hilang ketika kita yakinkan bahwa itu kakak kandung saya, bukan anak saya. Karena yang membuat gelisah itu proyeksi anak itu terhadap si kakak kandung. Nah ini yang harus dibuang. Bahwa saya adalah saya, anak saya adalah anak saya, bukan anak kandung, bukan kakak kandung. Kalau anak ini diproyeksikan dengan kakak kandung, maka proses si anak itu adalah kesalahan dia. Karena si anak ini yang membuat sedikit saja nyenggol, mungkin kita lagi asik main HP, anak itu nyenggol, bayangan kita pasti apa? Kakak kandungnya. Bayangan kita, ini seperti kayak ini, suka ganggu. Dia bikin nyakitin saya. Akhirnya si anak ini menjadi sesuatu hal yang gak baik buat dirinya dia. Jadi bukan anak ini yang mengganggu ketika kita lagi main HP kesenggol sama anak ini. Bukan anak ini yang mengganggu kita. Bukan anak ini yang mengganggu kita. Tapi diri kita terganggu oleh perasaan-perasaan yang terjadi. Nah ini yang harus kita bisa buang. Kalau diri kita bisa menjelaskan seperti yang tadi Ustaz Husain katakan. Bahwa nggak ada hubungannya kita dengan kakak kandung. Hubungan kita dengan kakak kandung adalah sebagai saudara kandung. Yang sama sedarah, hanya sebatas itu. Nasabnya bagaimana? Ya, saya sudah tidak bukan lagi bukan tidak muhrim, dia muhrim kita kan berarti. Itu hanya sebatas itu. Mungkin juga dia mampu untuk menolong kita sebagai muhrimnya. Mungkin juga dia akan melindungi kita sebagai muhrimnya. Kalau kita mengalami sesuatu yang harus berada pada muhrimnya. Itu yang paling penting. Kalau tolong menolong, itu adalah hubungan. Nah, saya tadi teringat pertanyaannya, apakah saya salah tidak berhubungan dengan mereka? Ya, secara kemanusiaan, untuk apa kita tidak berhubungan? Untuk apa kita tidak berhubungan? Kalau dia terus menyakiti kita, biarkan dia. Tapi kita mampu berbuat baik buat dia, insya Allah hati kita akan lebih ringan dibandingkan dengan kita juga nggak mau bertemu dengan dia atau benci dengan dia. Kalau kita mempunyai sesuatu kita berikan agar supaya lunaknya hati dia dengan apa yang kita buat baik itu. Insya Allah itu yang membuat kita atau hilangnya gelisah kita. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau dua penjelasan ini kemudian ditambah satu lagi pertanyaan Ustadz. Bagaimana mendoakan orang tua yang sudah zolim pada kita, membuang kita, tidak mengurusi kita. Apakah nilainya akan tetap sama seperti kalau ibu kita membesarkan kita? Bukankah surga seorang anak adalah atas ridho ibunya? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Serba-serbi kehidupan yang dihadapi manusia. Kalau kita lihat, semua ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serba-serbi kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha.
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu cobaan yang mengenai seseorang yang terjadi di bumi kecuali semua telah kami tuliskan dalam kitab kami sebelum kami menciptakan. Yang diciptakan oleh Allah di sini dan ditentukan bukan amal kita, tapi lika-liku kehidupan, serba-serbi yang dihadapi manusia, ya, dalam bentuk cobaan yang akan dilaluinya itu merupakan ujian-ujian yang datang dari Allah. Senangnya, susahnya, lapangnya, sempitnya, kayanya, miskinnya, sehat dan sakitnya, itu merupakan serba-serbi kehidupan. Jadi sebelum diciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan materi ujian yang bakal dihadapi. Tapi kita hanya beranggapan kalau susah baru ujian, kalau senang bukan ujian. Padahal dua-duanya wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, coba kalian untuk mengungkap kepribadian kalian yang sebenarnya dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan untuk menguji kesabarannya, kebaikan untuk melihat bagaimana syukur apa sombong. Nah setelah itu apa? Allah jelaskan pemberitahuan ini, kenapa Allah kabarkan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian di saat menghadapi cobaan tidak berlarut dalam duka dan putus asa. Di saat menerima keuntungan, kesenangan tidak bersukaria, beriforia hingga lupa diri. Hingga lupa diri. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak suka sama setiap orang yang bagaimana? Mukhtal dan fakhur. Apa arti mukhtal? Mukhtal diambil dari kata khail. Khail, ya, kuda. Ikhtal, yakhtal, di saat kuda sedang berjalan sambil menyombongkan dirinya, lagi berjalan pelan, kita lihat kan kuda lakukan sombong kan? Menunjukkan kesombongan dirinya. Jadi orang yang bersikap angkuh dengan penampilannya, dengan bahasa tubuhnya, itu namanya mukhtal. Kalau fakhur, membanggakan diri dengan kekayaannya, dengan nasabnya, dengan kedudukannya. Orang semacam ini orang yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nggak ada para nabi, para kekasih Allah yang seperti ini. Hidup mereka sederhana, menundukkan kepala mereka tanpa kesombongan. Jadi cobaan yang dihadapi manusia, serba-serbinya datang dari Allah. Orang tua kita, ibu kita, baik buruk yang ada pada mereka, pilihan Allah untuk menguji kita. Dan setiap orang pasti akan menghadapi ujian. Ibu yang diangkat anak oleh bude, begitu diberitahukan bahwa Anda bukan anak saya, marah, sakit hati. Seperti kejadian yang terjadi pada seorang suami istri yang sudah punya anak kandung. Dia mengangkat seorang wanita, dirawat, dibesarkan, disekolahkan hingga sukses, bahkan dikawinkan. Tahu-tahu diberitahukan bahwa dia bukan anak kandung. Dia marah, sakit hati pada budenya, pada orang tuanya. Ini sikap yang betul-betul apa? Sikap yang salah dan tidak normal. Seharusnya begitu diberitahukan bahwa kamu adalah anak yang saya angkat, saya pelihara, dia harus merangkul ibu angkatnya. Orang tua angkatnya berterima kasih, bukan darah dagingnya, tapi dirawat, diasuh dengan sedemikian rupa. Bukan justru ibu balas dengan sikap sakit hati. Ibu seharusnya merangkul bude, memeluknya, menangis di hadapan dia, mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas kebaikan dia merawat dirinya. Adapun orang tuanya yang menyia-nyiakan dirinya atau bisa saja dulu tidak mampu, kemudian anaknya diambil oleh bude karena si bude tidak punya anak, bisa aja terjadi. Jangan dia membenci, karena ini merupakan ujian dari Allah. Allah tidak lihat perbuatan ibu kamu terhadap kamu, tapi Allah akan bertanya sikap kamu sebagai seorang anak pada ibu. Oleh karena itu, Allah tetap perintahkan kita berlaku baik pada ayah ibu kita walaupun mereka orang-orang musyrik. Kecuali kalau mereka memerintahkan kita yang tidak benar, kita tidak taati mereka. Tapi tetap Allah bilang wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka dengan cara yang baik. Kalau ibu melihat, menyaksikan bagaimana beratnya suasana orang yang hamil, orang yang melahirkan, yang menyusui, dengan ini saja ibu patut berterima kasih padanya.
Seharusnya ibu berusaha mendekatkan diri, mengambil hatinya, mengajak dia untuk kembali kepada kebajikan. Mudah-mudahan dengan akhlak ibu baik, ibu bisa mengeluarkan orang tua ibu dari kehidupan yang salah menuju kehidupan yang benar. Kalau orang selalu syukur dalam menerima nikmat Allah, sabar dalam menghadapi cobaannya, dan semua kejadian tidak lepas dari ketentuan Allah, dia akan dapat menerima dengan baik. Oleh karena itu ketika Nabi dilempari oleh batu, dilempari batu oleh penduduk Thaqif, berdarah-darah, padahal tujuannya untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan. Nabi dianiaya, dilempari oleh batu. Apa yang Nabi ucapkan? Ya Allah, aku tahu semua ini terjadi pada diriku di depan matamu. Asal engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli terhadap apa yang aku alami. Jadi ibu seharusnya bersyukur pada Allah, dilahirkan ke dunia walaupun bukan dirawat oleh ibu kandung, ada yang merawat ibu dengan penuh kecintaan. Syukuri jasa kebaikan Pak D. Kemudian Ibu D. Pak D hanya sekedar suami dari bude ibu, tapi ternyata ditanamkan kecintaan di hatinya pada ibu. Sekarang ibu menikah, alhamdulillah, tidak lepas dari jasa kebaikan, rawatan dan asuhannya. Seharusnya mengucapkan banyak terima kasih, syukur yang tak terhingga. Kalau kita memahami hidup dengan cara bijak, tidak ada sesuatu yang akan menyakiti hati kita. Rasa kecewa pun tidak akan datang pada kita. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian berkaitan dengan mengangkat anak ini, sebetulnya Allah turunkan sampai satu surah pada permulaan surah dan di tengah-tengahnya, ya, berkaitan dengan apa? Dengan mengangkat anak dalam Islam. Sebelum turun surah ini, Nabi mengangkat seorang anak yang bernama Zaid. Bernama Zaid. Karena kecintaan Zaid kepada Rasulullah, Rasulullah namakan dirinya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan kebiasaan jahiliyah. Mengangkat seorang anak kemudian dinasabkan kepada yang mengangkat. Padahal ayahnya orang lain. Allah Subhanahu wa taala langsung jadikan Nabi orang yang apa? Orang yang turun tangan menghapuskan secara langsung tradisi ini. Di mana Zaid bin Muhammad, ya, dinikahkan oleh Rasul dengan saudari sepupunya yang bernama Zainab binti Jahash. Terjadi keributan di antara keduanya karena tidak ada kecocokan. Sampai akhirnya mereka berpisah. Begitu berpisah, Allah perintahkan Nabi menikah dengan Zainab. Bukan dengan kemauan Nabi, dengan perintah Allah. Padahal dalam tradisi jahiliyah, istri anak angkat sama dengan istri anak kandung. Lalu Allah terangkan agar orang tidak beranggapan, ya, bahwasannya apa? Istri anak angkat sama dengan istri anak kandung. Begitu pula kedudukan. Maka dengan langsung ditangani oleh Rasul, ya, menikahi istri dari mantan anak angkatnya, mantan istri anak angkatnya, tradisi jahiliyah tersebut dihapus. Kemudian Allah turunkan apa? Dalam suratul Ahzab pada ayat-ayat permulaan, kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah pada Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kamu ikuti, taati orang-orang kafir dan munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi seperti ini? Karena pada saat itu orang-orang kafir, orang munafik, ketika Nabi menikah dengan Zainab menjadi tutur dan berita yang digunakan untuk apa? Mendiskreditkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabir. Dan bertawakallah pada Allah, jangan kau hiraukan mereka, ya. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat.
dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai pelindungmu yang akan turun tangan menghadapi mereka. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan dalam rongga dada manusia itu dua apa? Dua hati. Allah tidak jadikan dalam rongga dada manusia dua hati. Maksudnya apa? Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum. Oleh karena itu Allah tidak jadikan istri-istri yang kalian zihar, yang kalian anggap sebagai ibu kalian, tidak mungkin mereka istri menjadi ibu. Istri-istri ibu. Oleh karena itu ucapan kalian ketika mengatakan kamu seperti ibu saya, haram untuk saya gauli, ini perbuatan tidak benar. Begitu juga Allah tidak jadikan anak-anak angkat kalian sama dengan anak-anak kandung kalian. Karena ini anak orang lain. Setelah itu, dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanya ucapan kalian dengan mulut kalian yang tidak mengubah kenyataan. Istri tetap istri, bukan ibu. Anak angkat tetap anak angkat, anak orang lain, bukan anak kalian. Kemudian, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabilan. Allah mengucapkan kalimat hak, mana yang benar, dan dia membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka, anak-anak ini, dengan orang-orang tua mereka. Panggil mereka ya dengan menasabkan pada orang-orang tua mereka. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Itu akan lebih adil di sisi Allah. Kalian tidak tidak memutuskan dia dari nasabnya, tidak menimbulkan kekacauan, ya. Tetap orang tua, orang tuanya. Kamu yang merawat, mengasuhnya, kamu mendapatkan juga ganjaran di sisi Allah. Jangan karena kamu mengangkatnya, kamu putuskan dengan orang tuanya. Kemudian, fa in lam ta'lamu aba'ahum, kalau kamu tidak tahu orang-orang tua mereka, karena kamu ambil tidak jelas orang tuanya, fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum, maka mereka saudara-saudara kalian seagama dan maula-maula kalian. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Dan kalian tidak berdosa kalau kalian ya keluar dari ucapan kalian tidak sengaja. Tidak sengaja. Apa yang keluar dari mulut kalian secara tidak sengaja. Kemudian walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi Allah akan menghukum kalian ya dengan ucapan yang keluar ya dari hati kalian dengan kesadaran kalian. Jadi kalau kita mengatakan fulan bin fulan bukan ayahnya, itu merupakan dosa besar. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang pada apa-apa yang terjadi sebelumnya. Jadi kesalahan yang lalu dimaafkan Allah. Oleh karena itu begitu seorang merawat anak untuk tidak menimbulkan rasa kecewa di belakang hari, si anak tersebut ya diberitahukan. Begitu mulai dia sadar, berakal ya, beritahukan bahwa kamu ini dirawat oleh ayah, oleh ibu, tapi saya bukan ayah ibu kamu yang sebenarnya. Ayah ucapkan hal ini bukan karena ingin mengatakan kepada kalian bahwa ayah tidak sayang lagi pada kalian, tidak. Tapi ayah takut pada Allah, jangan sampai mengharamkan juga hak orang tua kalian. Nasab kamu yang sebenarnya kembali kepada fulan, kamu wajib berbakti kepada mereka. Ayah mencintai kamu dan tidak berkurang kecintaannya. Tetap sayang, cinta pada kamu, begitu pula ibu. Tapi ingat, kamu wajib untuk ingat orang tua kamu, berbuat baik kepada mereka. Maka perbuatan yang dilakukan seperti ini akan menuai ganjaran di sisi Allah yang luar biasa. Tapi sebagian orang takut kalau dia menyebutkan orang tuanya, nanti si anak tidak dekat lagi dengan dirinya. Siapa yang bilang manusia selalu tersentuh, terikat, terpenjara oleh kebaikan? Walaupun ayah ibu kandungnya kalau tidak baik, si anak tidak akan dekat hatinya. Tapi selalu anak manusia dekat dengan orang yang bersikap baik padanya. Jadi walaupun bukan ayah kandungnya, tapi di saat dia rawat dengan penuh kecintaan, berikan pendidikan, akan membuat bahkan dia semakin hormat pada orang tua yang mengangkat dirinya. Sebagaimana Zaid bin Thabit begitu cinta kepada Rasulullah, sampai ketika ditawar memilih orang tuanya pada Rasulullah, dia pilih Rasulullah SAW. Tapi walaupun ayah kandung, ibu kandung berlaku kasar pada anaknya, si anak akan menjauh dari orang tuanya. Sampai dia mengatakan,
coba orang tua saya fulan. Betul-betul. Iya. Banyak anak-anak yang berandai-andai berharap kalau orang tuanya itu orang lain. Oleh karena itu ingat, rahmat kalau ada pada seseorang akan membuat menjadi indah. Tapi di saat rahmat pergi meninggalkan dirinya, keindahannya akan hilang. Oleh karena itu, kembali kepada ibu, jangan ibu seperti orang yang datang kepada saya, ya. Dia kecewa, sakit hati pada ayah ibu angkatnya, karena diberitahukan setelah dia dewasa. Seharusnya Anda harus menyadari, mungkin mereka ingin menjaga perasaan Anda. Diberitahukan bukan karena ingin menyakiti Anda. Dan bude juga, mungkin dia merasa sekarang sudah tua. Ya. Di saat dia merasa dia kewajiban untuk memberitahukan Anda. Bukan berarti dia tidak sayang, pasti hubungan sekian lama akan membuat hubungan cinta di antara kalian pasti ada. Oleh karena itu seharusnya Anda bersikap lebih baik lagi pada bude Anda. Memeluknya, merangkulnya, melayaninya, berbuat kebaikan terhadapnya sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang lampau. Jangan Anda berkecil hati. Dalam hidup ini orang yang bersama Allah hidupnya damai dan ramai. Tapi yang jauh dari Allah adalah orang yang paling sepi dan merana dalam hidup ini. Wallahu a'lam. Ustadz, ini memang penuh dengan pembelajaran ya Mas Krisna. Sementara kekecewaan terhadap orang yang membesarkan kita seharusnya tidak perlu terjadi karena biar bagaimanapun hutang kita pada beliau luar biasa. Luar biasa banyak. Kalau Pak Abu Bakar melihat sudut pandang sebagai seorang anak, kalau doa untuk orang tua kandung yang sudah dalam tanda petik abai tadi dengan doa kepada orang yang membesarkan kita harus sama atau mana yang lebih dipentingkan secara psikologis? Dua-duanya harusnya, dua-duanya sebagai penghargaan kan. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang tadi diungkapkan bahwa diri kita ini akan terikat oleh satu kebaikan. Kedua-duanya menjadikan satu kebaikan. Ketika kita dilahirkan, itu sesuatu hal yang tidak mungkin seorang ibu melahirkan dengan ketidakbaikan pada dirinya. Walaupun dia tidak suka kehamilannya, tapi ketika dia berada di dalam perutnya itu, dia tidak akan pernah bisa membohongi dirinya bahwa dia ingin melahirkan. Dia akan melahirkan. Ketika dia berjuang untuk melahirkan, pasti dia ingin mengatakan bahwa anak ini selamat. Dia berani korbankan dirinya untuk anak untuk bisa lebih dulu selamat daripada dirinya. Itu hampir semua. Yang tidak suka kepada kandungannya. Digugurin. Mau dikugur nggak bisa-bisa, nggak berhasil, karena Allah tetapkan bahwa anak ini harus lahir, tidak ada yang bisa mampu menahannya. Kalau Allah sudah tetapkan tidak akan mampu. Akhirnya pada waktu mau melahirkan, dia bisa pasrahkan anak inilah yang lahir lebih dulu daripada dirinya. Kalaupun sakit, walaupun apa, dia akan bertahan. Subhanallah. Coba kita perhatikan. Bahwa itu adalah kebaikan dari seorang ibu yang sedang melahirkan. Begitu juga yang memeliharanya. Ketika dia melihara anak itu, dia sudah mengatakan bahwa saya sayang sama dia. Walaupun dipaksa, kamu harus merawatnya. Kamu harus merawatnya. Begitu sekali dia kesel sama si ibunya. Pertama ngelihat anak ini gara-gara si ibunya nih. Nggak mau merawat, nggak mau apa, ini gara-gara dia ini celakaan atau apa. Tapi si anak itu langsung memberikan senyuman. Si anak itu memberikan sesuatu lulusan tangannya. Ketika dekat dengan marahnya si ibu, dipegang, dieluskan. Insya Allah hati ibu yang tadinya kesel menjadi ringan. Karena apa? Karena rahmatnya si bayi terhadap itu akan terus terpompa dengan baik. Sampai besar. Dan itu banyak yang terjadi. Oleh karena itu, seperti yang tadi katakan, kita mau doa kemana? Dua-duanya sama. Kita harus doakan. Karena kebaikan kita akan dapat dari, kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan terikat dengan kebaikan. Maka dengan kebaikan itulah kita bisa menyampaikan kebaikan kembali. Dan kita akan lihat bahwa kalau ada orang yang berbuat baik, kita tidak akan pernah lupa. Ada orang yang tidak baik pun kita nggak pernah lupa. Tetapi kalau kita terus berpikir kebaikan, maka yang nggak baik itu akan hilang. Mana yang kita akan pikirkan?
kita kesel dengan ibu kandung kita, maka pikiran kita kesel terus. Kalau kita kesel dengan ibu yang memiara kita karena kita tahu kok kenapa kok baru gede ini dikasih tahu, maka hati kita gelisah terus. Oleh karena itu, singkirkan, hapuskan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan dalam pikiran kita untuk berdoa. Doakan apa yang kita pernah dapatkan. Ketika kita bisa memaafkan, maka doa ini akan lahir dengan baik. Kalau kita mampu memaafkan. Kalau hati kita belum bisa memaafkan, maka dengan sendirinya doa itu tersendat-sendat. Oleh karena itu lepaskan maafnya. Lepaskan. Mungkin mereka tidak salah. Tapi karena perasaan kita yang kita nggak suka, lepaskan, maafkan ketidaksukaan kita. Lepaskan ketidaksukaan kita, kita katakan saya maafkan ibu kandung, saya maafkan ibu angkat saya. Insya Allah ketika kita berdoa, bukan hanya mereka yang mendapat dari Allah, diri kita juga akan terlepas dari hambatan-hambatan itu. Insya Allah seperti itu. Nah, mungkin sedikit bahwa ringannya langkah kita, ringannya pikiran kita, ringannya perasaan kita ketika kita tidak pernah melihat sesuatu yang tidak baik di hadapan kita. Insya Allah seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Ustaz Husain? Kalau seandainya ibu berbaik sangka pada Bude, mungkin karena ibu merasa sebagai anak kandung, ibu lebih banyak menuntut dari ibu deh. Sedangkan dia sudah di hari tua, dia merasa beda dengan keadaan dulu. Dan saya jumpai banyak anak-anak diangkat di saat dia tidak tahu bahwa dia anak angkat, terlalu banyak menekan orang tua. Sedangkan Pak D sudah meninggal, ya kondisinya beda semakin hari semakin tua. Bukan dia tidak sayang. Mungkin dia maksudnya memberitahukan hal ini supaya kamu tahu diri kamu. Karena kalau seorang merasa dirinya sebagai anak angkat, dari mulai kecil dia akan menjaga diri kan, tahu diri kan. Tapi kalau sebagai anak kandung kan lain. Nah, banyak saya jumpai kasus seperti ini. Si ibu angkat takut kalau memberitahukan pada anaknya, si anak tidak pernah tahu bahwa dia anak angkat, akhirnya menjadi-jadi. Ini karena dosa dan kesalahan. Jadi alangkah baiknya, begitu ini anak mulai sadar, berakal, tahu diri, katakan, kamu bukan anak kandung saya, tapi kamu di hati saya. Kamu punya dua orang tua, ayah kandung kamu, ibu kandung kamu, juga kamu punya ayah yang mencintai kamu, yang mengangkat kamu, membesarkan kamu, juga ibu yang lain. Seharusnya kamu berbahagia, bersyukur dibandingkan kebanyakan orang. Jadi kesimpulannya, kembali bahwa serba-serbi kehidupan datang bukan atas kemauan kita, tapi datang untuk menjadi ujian buat kita. Nah, Allah akan melihat bagaimana amal dan perbuatan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuhkan kesadaran di hati kita, kecintaan kepada Allah, pasrah kepada ketentuan-ketentuannya, dan selalu kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah dan berbuat kebaikan pada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kita, dan memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Ini akan menumbuhkan betul-betul kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keindahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang penuh dengan persuasi yang luar biasa, dilahirkan oleh siapapun kita, dibesarkan oleh siapapun kita, semua karena kehendak Allah semata, dan menjadi anak yang berbakti, anak yang baik, yang memiliki perasaan sebagaimana yang tadi Pak Abu Bakar dan Ustadz Husain sampaikan, adalah menjadi kerinduan kita semua. Mas Krisna, kayaknya kita memang sudah harus mengakhiri ya. Baik Iwan Arawat, kita akhiri saja acara Psikologi Keluarga pada pagi ini. Kita akan jumpa lagi pada Rabu depan. Tetaplah berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Insya Allah gitu ya. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nur, dan saya Krisna Purwana, dan juga Mas Atep. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.